إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di bulan Syawal ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas izinnya, atas perkenannya kita dapat hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan kepada para sahabat dan umatnya. Melalui mimbar ini khatib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat bagi diri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi, karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara periode dakwah Rasulullah, maka periode dakwah di Madinah adalah sebuah periode dakwah yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Di dalam sebuah kisah, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, hadis sahih ini, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah, maka telah tersiar kabar berita di segenap penduduk Madinah bahwa akan ada Rasul terakhir yang datang ke Madinah. Salah seorang yang tertarik untuk bertemu dan melihat siapa Nabi terakhir itu adalah, yaitu seorang penduduk Ansor berkebangsaan Yahudi, dan dia adalah termasuk tokoh intelektual Yahudi. Dialah yang bernama Husain bin Salam, yang kemudian setelah masuk Islam oleh Rasulullah diberi nama baru Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang intelektual Yahudi, dan dia sangat rajin membaca kitab Taurat. Dan bab yang selalu dia baca adalah ciri-ciri datangnya Nabi terakhir itu. Sehingga begitu mendengar bahwa Nabi yang terakhir itu telah datang dan sudah ada di Makkah dan akan datang ke Madinah, maka Abdullah bin Umar ini sangat penasaran dan ingin tahu. Sehingga penduduk Madinah sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dan tidak mau ketinggalan Abdullah bin Salam ini yang ketika itu belum Islam, masih Yahudi. Dia pun juga berkumpul bersama-sama, menyatu dengan penduduk yang akan menyambut Nabi. Karena dia ingin tahu, apakah Nabi yang terakhir yang akan datang ini sesuai dengan yang dia baca di dalam Taurat selama ini.
Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam sendiri dalam sebuah hadis ini. Abdullah ibni Salam qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nasa ilaihi wakila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li anzura ilaihi falamma stabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu aw wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Beliau menceritakan Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau, ingin bertemu dengan beliau karena ingin melihat wajahnya. Dan aku pun juga menyatu dengan mereka, ingin melihat wajah Nabi. Begitu aku melihat wajah Nabi, maka komentar Abdullah bin Salam dia katakan adalah laisa biwajhin kadzab. Dia dari wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Itulah komentar pertama Abdullah bin Salam ketika melihat wajah Nabi. Ini penting hadirin, bahwa ternyata seorang muslim itu sudah bisa diidentifikasi dari wajahnya saja. Dari penampakan wajahnya sudah menggambarkan. Ini adalah ungkapan yang jujur dari seorang Abdullah bin Salam ketika dia belum Islam dengan komentar laisa biwajhin kadzab. Dia bukan seorang pembohong. Kemudian Abdullah bin Salam enggak hanya begitu aja. Kemudian beliau mengikuti karena Rasulullah terus berjalan ontanya itu. Maka Abdullah bin Salam pun juga berkumpul dengan mereka. Satu hal yang ingin sebagai seorang intelektual dia ingin tahu apa ucapan pertama yang akan diucapkan oleh seorang nabi kepada orang yang berkumpul itu. Apa sih ucapan seorang nabi terakhir itu yang akan diucapkan kepada penduduk yang baru dia temui itu. Disinilah kemudian Abdullah bin Salam sengaja dengan sabar menunggu, ingin mendengar ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Salam menceritakan, qala, kemudian berkata Nabi, awwala syai'in takallama bihi. Pertama yang diucapkan oleh seorang nabi kata beliau adalah Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu yanam tadkhulul jannata bisalam. Itulah ucapan pertama Rasulullah ketika sampai di Madinah kepada penduduk yang menyambutnya. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada manusia, terutama yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Dan yang terakhir pesannya yang keempat adalah, wasallu bil lail wan nasu yanam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadirin, begitu mendengarkan ucapan itu Abdullah bin Salam kagum. Ini adalah layak seorang nabi karena yang diucapkan pertama adalah ucapan-ucapan pesan yang sangat universal. Pertama, Rasulullah SAW berpesan di situ adalah ucapan pertama adalah afsus salam, sebarkan oleh kamu salam. Ada dua pengertian para ulama mengatakan ya kadang-kadang sebarkan salam adalah menyebarkan salam, ucapan salam sebagaimana yang kita fahami yang diperintahkan. Tapi yang kedua pengertian adalah afsus salam, menyebarkan salam adalah menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebaikan, menyebarkan rahmat, menyebarkan senyum. Itulah pesan Rasulullah ketika begitu sampai di Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang penting yang harus kita budayakan pada masyarakat muslim adalah menyebarkan salam. Karena itu menyebarkan salam ini harus kita sebarkan kepada siapa yang kita temui. Baik yang kita kenal maupun yang tidak. Di dalam Al-Quran Rasulullah Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa,
Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah penghormatan itu bi ahsani minha, dengan ucapan yang lebih baik. Kalau tidak mampu, setidaknya balaslah ucapan itu yang setimpal, yang serupa. Al-Quran mengatakan kepada kita untuk memberikan salam. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, inilah salah satu dari kemuliaan Islam. Inilah salah satu dari keistimewaan Islam, bahwa Islam memiliki ucapan salam yang universal, yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Ucapan salam bisa diucapkan tidak tergantung pada dimensi waktu dan tempat. Inilah keutamaan Islam. Pengalaman khotib pada saat kuliah di luar negeri. Ada seorang profesor yang kagum. Apa kalau kamu bertemu dengan sesama saudara muslim, kamu ucapkan apa? Ucapan salam. Apa itu? Artinya adalah semoga kesejahteraan, keselamatan atas kamu. Apa komentarnya? Oh, betapa indahnya ucapan itu. Ucapan itu begitu bermakna. Ucapan itu berisi doa. Karena itu hadirin, inilah salam penghormatan yang telah diajarkan oleh agama ini. Sehingga para ulama sepakat mengharamkan mengganti salam dengan ucapan-ucapan penghormatan yang lain. Bahkan hendaknya para ulama mengatakan, hendaklah cukup dengan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ini adalah ucapan yang universal. Karena ini adalah mengandung doa. Mengapa? Rasulullah mengajarkan dan memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Karena menyebarkan salam, mengucapkan salam akan menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam." Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam. Hadirin jamaah, inilah yang harus kita renungkan, kita maknai, baik sebagai simbol Islam, tapi ini adalah merupakan bentuk dari ajaran yang maha tinggi yang diajarkan oleh Rasul kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu mengucapkan salam kepada kita, maka akan tumbuh rindu, akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh rasa senang, ada tumbuh rasa gembira. Tapi mari kita renungkan, jika kita berpapasan dengan orang dan orang itu tidak berikan salam, ada timbul keraguan dalam diri ini. Apa yang salah dengan aku? Ini adalah perintah untuk senantiasa kita menyebarkan salam. Demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam arafta." Engkau memberi makan, itulah pekerjaan atau aktivitas yang mulia dalam pandangan agama. Engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Karena ucapan salam akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Demikian juga ucapan salam adalah merupakan hak dari setiap muslim atas muslim yang lain. Mendahului mengucapkan salam adalah pekerjaan yang dimuliakan. Sementara mendengar salam, wajib hukumnya kita untuk menjawabnya. Karena itu, di dalam sirah Nabi dikatakan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang jarang sekali didahului dalam hal salam. Beliau selalu mendahului salam ketika berjumpa dengan para sahabat. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "I'jazun nas man ajaza fit du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Selemah-lemah manusia adalah orang yang lemah atau orang yang malas berdoa kepada Allah. Dan sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Hadirin, ini harus menjadi renungan kita bersama. Ketika kita berpapasan
dengan ucapan salam. Itulah salam terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah kisah, Tufail meriwayatkan dia sering sekali menyertai berjalan seorang sahabat Abdullah bin Umar ke pasar. Dan Abdullah bin Umar itu sengaja pergi ke pasar, hanya setiap ketemu dengan penjual, dia selalu menyapa dengan salam. Dan setelah itu pulang, tidak membeli apa-apa. Mengapa? Karena saya ingin mengucapkan salam kepada mereka. Demikian para sahabat juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian makna menyebarkan salam yang kedua tentunya adalah menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebaikan, menyebarkan keselamatan. Inilah makna Islam dan makna Muslim. Bahwa kehadiran Muslim dalam society, dalam masyarakat apapun, hendaknya mampu menghadirkan kebaikan. Melahirkan keselamatan. Ucapannya melahirkan keselamatan, tindakannya pun juga melahirkan kebaikan. Karena memang Islam itu damai. Maka keberadaan kita harus mampu melahirkan kedamaian dalam arti yang sangat luas. Karena itu sebuah monumental bahwa beberapa waktu yang lalu umat Islam berkumpul di Jakarta dalam jumlah jutaan. Dikagumi oleh masyarakat seluruh dunia. Dan dia datang tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Mengapa? Karena memang Islam itu datang untuk membawa kedamaian. Untuk menyebarkan kedamaian. Dan bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua hadirin, pesan Rasulullah kepada penduduk Madinah saat itu adalah wa'at'imut ta'am. Berilah makan. Ada dua pengertian juga para ulama mengatakan. Memberikan makan adalah tentu pekerjaan yang sangat mulia. Sehingga mereka yang melakukan pekerjaan ini layak mendapatkan balasan surga. Memberikan makan dalam pengertian terutama adalah tentunya kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang miskin. Tapi ulama mengatakan yang lain bahwa pemberikan makan di sini adalah hendaknya setiap muslim mempunyai perhatian yang baik untuk memberikan pekerjaan. Karena pekerjaan itu adalah akan memuliakan kaum muslimin. Tidak ada yang lebih memuliakan orang muslim ketika dia mendapatkan pekerjaan. Karena itu adalah bentuk kehormatan. Karena itu menjadi penting bagi kita dalam skop yang lebih besar. Jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita yang miskin, yang kekurangan, maka dia menggantungkan makan kepada orang yang bukan muslim. Tentu ini adalah kewajiban kita dan mungkin ini adalah bagian dari kesalahan kita. Itulah kira-kira pesan Rasul. Karena itu pantas pada saat Rasulullah begitu sampai ke Madinah, tidak hanya membangun masjid, tapi membangun pasar. Karena ekonomi itu penting. Islam harus mampu membangun ekonominya. Dan ekonomi itu akan kuat pada saat umat Islam menguasai pasar. Sehingga Rasulullah memberikan semangat pada para sahabat yang memiliki kapasitas untuk berbisnis. Untuk meramaikan pasar. Bahkan mendoakan mereka yang sengaja berbisnis supaya usaha dagangannya berkah. Mari kita renungkan ini. Inilah ucapan universal Rasulullah pertama. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan wasilul arham. Dan ikatkan, bangun silaturahim. Silaturahim ini akan terbangun apabila kita terbiasa dengan ucapan salam dan kita sudah terbiasa dengan memberikan makan. Karena memang kekuatan utama dari kaum muslimin adalah terletak pada persatuan. Dan persatuan hanya akan terbangun apabila ada silaturahim yang kuat. Karena itu pokok-pokok penting dalam membangun silaturahim adalah perlunya untuk saling memahami, perlunya untuk saling mengenal dengan baik, sehingga akan tumbuh untuk saling membantu. Contoh monumental dari kekuatan silaturahim ini adalah yaitu ketika Rasulullah pertama kali membangun masyarakat di Madinah. Rasulullah membangun masyarakat di Madinah dengan pengikatnya adalah agama. Ketika itu asing. Sebagai faktor kohesifnya itu adalah agama. Karena kebanyakan adalah
masalah-masalah ekonomi, apakah kesukuan, apakah golongan ekonomi, mereka saling bersatu. Tapi Rasulullah menghadirkan sebuah ukhuwah yang dibangun atas dasar Islam. Sehingga ukhuwah antara yang belum dikenal orang-orang Madinah, orang Ansor dengan Muhajirin terbentuk dengan sangat indah. Bahkan dengan konsep akhwain, yaitu saling mempersaudarakan Rasulullah antara keduanya. Kemudian pesan terakhir Rasulullah kepada penduduk Madinah yang baru ditemuinya itu adalah wasallu billail wan nasu yanam, dan dirikanlah salat di malam hari. Para ulama sepakat bahwa salat di malam hari ini adalah salat wajib dan juga salat sunnah. Salat wajib penekanannya pada salat isya dan salat subuh. Hendaknya salat isya dan salat subuh pantangan bagi seorang laki-laki muslim untuk salat isya dan salat subuh di rumah. Menjadi peran penting agar salat subuh dan salat isya yang dihukumi sebagai salat malam itu dilaksanakan di masjid berjamaah. Mari diramaikan masjid-masjid terdekat itu. Karena apa hadirin? Karena Rasulullah pernah bersabda, mereka yang berat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, ingatlah, telah ada tanda-tanda sifat munafik dalam diri kita. Karena dengan berkumpul di masjid berjamaah, kalau kalian tahu, kata Rasulullah, pahala dari berjamaah isya dan berjamaah subuh di masjid itu, maka kamu akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak menuju masjid itu. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa sholat malam di sini juga adalah sholat tahajud. Mengapa ini penting hadirin? Karena memang tidak ada jalan untuk menguatkan hati kita selain dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah menjamin tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah, ada 4 amalan tadi yang akan menjadikan manusia masuk dalam surga dengan selamat. Yang pertama adalah menyebarkan salam dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua adalah memberikan makan kepada manusia yang membutuhkan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga adalah wasilul arham. Kita ini bersaudara dan telah dipersaudarakan oleh Allah. Maka marilah kita kuatkan persaudaraan itu. Karena itu adalah pintu-pintu meraih surga Allah. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita sisihkan waktu sungguh-sungguh untuk dapat bermunajat di waktu-waktu yang mulia malam hari agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin kita akan masuk surga. Itulah cita-cita tertinggi setiap muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qataw bil haqqi wa kanu bihi ya'tidun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.